Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, di sini saya ingin menyampaikan sosialisasi tentang AKM yang akan diselenggarakan mulai tanggal 4 sampai 7 Oktober 2021, di mana AKM ini akan diselenggarakan sekolah masing-masing. AKM adalah asesmen kompetensi minimal, merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Terdapat dua kompetensi mendasar yang akan diukur oleh AKM, yaitu literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi. Baik pada literasi membaca maupun numerasi, kompetensi yang dinilai mencakup keterampilan berpikir logis sistematis, keterampilan menalar, menggunakan konsep dan pengetahuan yang telah dipelajari, serta keterampilan memilih serta mengolah informasi. AKM menyajikan masalah-masalah yang beragam konteks yang diharapkan mampu diselesaikan oleh murid menggunakan kompetensi literasi, membaca, dan numerasi yang dimilikinya. AKM dimaksudkan untuk mengukur kompetensi secara mendalam dan tidak sekedar penguasaan konten. Literasi membaca didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia, serta untuk dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia. Tujuan dari asesmen nasional adalah asesmen nasional perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Asesmen ini dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar murid. Asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama satuan pendidikan, yakni mengembangkan kompetensi dan karakter murid. Asesmen nasional juga memberikan gambaran tentang karakteristik esensial sebuah satuan pendidikan yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Apakah asesmen nasional menentukan kelulusan peserta didik? Tidak, asesmen nasional tidak menentukan kelulusan. Asesmen nasional diberikan kepada murid bukan di akhir jenjang satuan pendidikan. Asesmen nasional juga tidak digunakan untuk menilai peserta didik yang menjadi peserta asesmen. Hasil asesmen nasional tidak akan membuat skor atau nilai peserta didik secara individual. Seperti dijelaskan sebelumnya, hasil asesmen nasional diharapkan mampu menjadikan dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran. Dengan demikian, asesmen nasional tidak terkait dengan kelulusan peserta didik. Penilaian untuk kelulusan peserta didik merupakan kewenangan pendidikan dan satuan pendidikan. Peserta asesmen nasional di setiap satuan pendidikan, yaitu mulai dari kelas 5, 8, dan 11 yang dipilih secara acak oleh Kemendikbud. Asesmen nasional juga akan diikuti oleh seluruh guru dan kepala satuan pendidikan. Informasi dari peserta didik, guru, dan kepala satuan pendidikan diharapkan memberikan informasi yang lengkap tentang kualitas proses dan hasil belajar di setiap satuan pendidikan. Mengapa asesmen nasional hanya diikuti oleh sebagian murid? Hal ini terkait dengan tujuan dan fungsi asesmen nasional. Asesmen nasional tidak digunakan untuk menentukan kelulusan ataupun menilai prestasi murid sebagai seorang individu. Evaluasi hasil belajar setiap individu murid menjadi kewenangan pendidik. Pemerintah melalui asesmen nasional melakukan evaluasi sistem. Asesmen nasional diharapkan menjadi dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran, memilih jenjang kelas 8, 5 dan 11 dimaksudkan agar murid yang menjadi peserta asesmen nasional
dapat merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di satuan pendidikan tersebut. Selain itu, asesmen nasional juga digunakan untuk memotret dampak dari proses pembelajaran di setiap satuan pendidikan. Murid kelas 5, 8, dan 11 telah mengalami proses pembelajaran sehingga satuan pendidikan dapat dikatakan telah berkontribusi pada hasil belajar yang diukur dalam asesmen nasional. Apakah asesmen nasional penggantikan UN? Asesmen nasional tidak menggantikan peran UN dalam mengevaluasi prestasi atau hasil belajar murid secara individu. Namun, asesmen nasional menggantikan peran UN sebagai sumber informasi untuk pemetaan dan mengevaluasi mutu sistem pendidikan. Sebagai alat untuk mengevaluasi mutu sistem, asesmen nasional akan menghasilkan potret yang lebih utuh tentang kualitas hasil belajar serta proses pembelajaran di satuan pendidikan. Laporan hasil asesmen nasional akan dirancang untuk menjadi cermin atau umpan balik yang berguna bagi satuan pendidikan dan dinas pendidikan dalam proses mengevaluasi diri dan perencanaan program. Asesmen nasional mengukur karakter murid. Asesmen nasional bertujuan tidak hanya memotret hasil belajar kognitif murid, namun juga memotret hasil belajar secara emosional. Asesmen nasional diharapkan dapat memotret sikap, nilai, keyakinan, serta perilaku yang dapat memprediksi tindakan dan kinerja murid di berbagai konteks yang relevan. Ini penting untuk menyampaikan pesan bahwa proses belajar mengajar harus mengembangkan potensi murid secara utuh, baik kognitif maupun non-kognitif. Instrumen dari asesmen nasional, AKM literasi numerasi, literasi membaca dan numerasi adalah kompetensi dasar yang diperlukan semua murid untuk bisa belajar sepanjang hayat dan berkontribusi pada masyarakat. Pengukuran literasi dan numerasi mendorong guru untuk lebih berfokus pada pengembangan daya nalar daripada pengetahuan konten yang luas tapi dangkal. Survei karakter sulit diukur secara mendalam dalam asesmen berskala besar. Meski demikian, survei karakter dapat memberikan informasi berharga, memberikan tentang sikap, nilai, dan kebiasaan yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Survei karakter memberikan sinyal bahwa sekolah perlu memperhatikan tumbuh kembang murid secara utuh, mencakup dimensi kognitif, afektif, dan spiritual. Survei lingkungan belajar. Survei lingkungan belajar mengukur kualitas pembelajaran, iklim keamanan, dan inklusivitas sekolah, refleksi guru, perbaikan praktek pengajaran, latar belakang keluarga murid. Informasi dari survei lingkungan belajar berguna untuk melakukan diagnosis masalah dan perencanaan perbaikan pembelajaran oleh guru, kepala sekolah, dan dinas pendidikan. Bentuk soal asesmen nasional terdiri dari pilihan ganda kompleks, menjodohkan isian singkat dan uraian. Pilihan ganda, murid hanya dapat memilih satu jawaban benar dalam satu soal. Pilihan ganda kompleks, murid dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. Menjodohkan, murid menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lain yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. Isian singkat, murid dapat menjawab berupa bilangan, kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti. Uraian, murid menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Demikian sosialisasi AKM yang kami sampaikan, semoga bermanfaat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.